Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ihwah fi barnamij An-Nahwul Wadih lil Marhalatil Ibtidaiyah. Dalam video lanjutan ini kita akan membahas materi pembelajaran dalam kitab An-Nahwul Wadih untuk tingkatan dasar atau ibtidaiyah, di mana kitab ini terdiri dari 3 jilid dan kita akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja materi pembelajaran lanjutan bab ke-11, yaitu tentang jazmul fi'lil mudhari, yaitu mengenal huruf atau kata amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Seperti biasa, kita akan membaca beberapa contoh di mana kita akan artikan dan kita akan jelaskan mengenai huruf jazm dari fi'il mudhari ini. Baik, mari kita mulai saja. Al-amsilatu. Nomor 1, lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Muhammad belum menghafal pelajarannya. Kata kerja fi'il mudhari yahfazu berubah kedudukannya dari marfu menjadi majzum atau dijazmkan, dikarenakan sebelumnya telah dimasuki huruf amil yaitu lam. Lanjut ke nomor 2, lam yanqoti nuzulul matori. Lam yanqoti nuzulul matori. Belum terputus turunnya hujan, atau lebih enak kita menerjemahkannya adalah belum berhenti turunnya hujan. Kata kerja fi'il mudhari yanqati'u berubah kedudukannya dari marfu menjadi majzum atau dijazmkan. Yanqati, lam yanqati, dikarenakan sebelumnya telah dimasuki huruf amil yang menjazmkan yaitu lam. Lanjut ke nomor 3, lam yakbid ahadun alal lissi. Lam yakbid ahadun alal lissi. Belum ada seorang pun yang berhasil menangkap pencuri itu. Kata kerja fi'il mudhari yakbidu berubah kedudukannya dari marfu menjadi majzum atau dijazmkan. Yakbid, lam yakbid, dikarenakan sebelumnya telah dimasuki huruf amil yang menjazmkan, yaitu huruf lam. Lanjut ke nomor 4, la ta'kul wa anta syaba'anun. La ta'kul wa anta syaba'anun. Janganlah makan sedangkan kamu dalam keadaan kenyang. Kata kerja fi'il mudhari ta'kulu berubah kedudukannya dari marfu menjadi majzum atau dijazmkan, yaitu ta'kul la ta'kul, dikarenakan sebelumnya telah dimasuki huruf amil yang menjazmkan, yaitu la nahiyah. Lanjut nomor 5, la tuksir minad dohiki. La tuksir minad dohiki. Janganlah kamu banyak tertawa. Kata kerja fi'il mudhari tuksiru berubah kedudukannya dari marfu menjadi majzum atau dijazmkan, seperti tuksir la tuksir,
dikarenakan sebelumnya telah dimasuki huruf amil yang menjazmkan, yaitu lam nahiyah. Lanjut ke nomor 6. La tusri' fis sairi. La tusri' fis sairi. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam berjalan. Kata kerja fi'il mudhari tusri'u berubah kedudukannya dari marfu menjadi madzum atau dijazmkan seperti tusri' la tusri', dikarenakan sebelumnya telah dimasuki huruf amil yang menjazmkan, yaitu lam nahiyah. Lanjut ke nomor 7. In taftah nawafizal hujroti yatajaddad hawa'uha. In taftah nawafizal hujroti yatajaddad hawa'uha. Jika kamu membuka jendela-jendela kamar itu, maka akan terbarui udaranya. Kata kerja fi'il mudhari yang pertama, taftahu, berubah kedudukannya dari marfu menjadi madzum. Taftah, in taftah. Dikarenakan telah dimasuki huruf amil jazm, yaitu in. Begitu pula dengan fi'il mudhari yang kedua, yatajaddadu, dari marfu menjadi madzum. Yatajaddad, karena huruf amil in ini dapat menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus dalam satu pola kalimat. Lanjut ke nomor 8. In tajlis fi majrol hawa'i tamrod. In tajlis fi majrol hawa'i tamrod. Jika kamu duduk pada tempat mengalirnya udara, maka kamu akan sakit. Kata kerja fi'il mudhari yang pertama, tajlisu, berubah kedudukannya dari marfu menjadi madzum. Tajlis, in tajlis. Dikarenakan telah dimasuki huruf amil jazm, yaitu in. Begitu pula dengan fi'il mudhari yang kedua, tamrodu, dari marfu menjadi madzum, tamrod. Karena huruf amil in dapat menjazmkan dua fi'il mudhari dalam satu pola kalimat. Lanjut nomor 9, contoh yang terakhir. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Jika saudaramu bepergian, maka ikutlah bepergian dengannya. Kata kerja fi'il mudhari yang pertama, yusafiru, berubah kedudukannya dari marfu menjadi madzum. Yusafir, in yusafir. Dikarenakan telah dimasuki huruf amil jazm, yaitu in. Begitu pula dengan fi'il mudhari yang kedua, tusafiru, dari marfu menjadi madzum, tusafir. Karena huruf amil in ini dapat menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus dalam satu kalimat. Baik, setelah kita membaca contoh-contoh dari huruf-huruf amil yang menjazmkan dari fi'il mudhari, kita lanjutkan kepada pembahasan materi. Al-bahsu. Yastamilu kullu misalin minal amsilatis sittatil ula, mencakup semua contoh dari 6 contoh yang pertama, ala fi'li mudhari'in qablahu ahadul harfaini lam wala, pada fi'il mudhari yang sebelumnya terdapat dua huruf jazm, yaitu lam dan la. Wa yadullul harful awwalu ala nafil fi'li fi zamanil madi. Pada huruf yang awal, yaitu lam, menunjukkan pada penafian atau peniadaan sebuah perbuatan kerja
pada zaman terdahulu. Wa yufidul harfus sani nahyal mukhatabi anil fi'li. Sedangkan pada huruf jazm yang kedua yaitu la berfungsi sebagai larangan kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbukin bi ahadi hadzainil harfaini fi hazihil amsilati wa fi ghairiha. Jika kamu perhatikan akhir setiap kata dari fi'il mudhari yang didahului oleh salah satu dari dua harfu jazm yaitu lam dan la pada contoh-contoh tersebut dan di selainnya, wajadtahu madzuman, maka kamu akan menemukannya dalam keadaan jazm atau disukunkan pada huruf akhir katanya. Lakinnaka iza hazafta hazal harfa wajadtahu marfu'an. Akan tetapi jika kamu menghapus salah satu dari huruf amil yang menjazmkan ini, lam dan la, maka kata fi'il mudhari tersebut akan menjadi marfu kembali. Min zalika naro anna kullan min hazainil harfaini idza dakhala 'alal mudhari'i jazama akhirahu. Dari hal itu kita melihat bahwasanya setiap salah satu dari dua huruf jazm lam dan la ini masuk ke dalam awal fi'il mudhari, dia akan menjazmkan akhir huruf katanya, yaitu berupa disukunkan. Wa idza ta'ammaltal amsilatas salasatal akhirata, dan jika kamu perhatikan tiga contoh yang terakhir, wajadta kulla misalin minha mabdu'an bil harfi in, maka kamu akan menemukannya di setiap contoh kalimat tersebut diawali dengan huruf jazm yaitu in. Wa mustamilan ala fi'laini mudhari'aini madzumaini, di mana susunan kalimat ini mencakup atas dua kata kerja fi'il mudhari yang telah dimadzum atau dijazmkan dengan sukun di akhir katanya. Husulul awwali minhuma syartun fi husulis sani. Hasil terjadinya fi'il yang pertama dari kedua fi'il mudhari yang telah dijazmkan adalah syarat terjadinya hasil fi'il yang kedua. Fafathun nawafizi fil misalil awwali masalan syartun fi tajaddudil hawai. Seperti contoh awal yaitu membuka jendela adalah syarat untuk memperbaharui udara. Wallazi afada syartu wa jazama kullan minal fi'laini huwa in. Dan yang memberikan faedah syarat menjazmkan semua dari dua fi'il mudhari itu adalah huruf jazm in. Walizalika tusamma in harfu syartin wa jazmin. Oleh karena itu, huruf in dinamakan sebagai kata syarat dan jazm. Wa yusammal fi'lul awwalu fi'las syarti. Begitu pula fi'il mudhari yang pertama dinamakan sebagai fi'il syarat. Wal fi'lus tsani jawabas syarti. Dan fi'il mudhari yang kedua dinamakan sebagai jawab syarat. Baik, setelah kita membahas materi dari huruf-huruf amil yang menjazmkan dari fi'il mudhari, kita lanjutkan kepada pembacaan kaidah yang telah disusun oleh penulis. Al-qaidatu yudzamul fi'lul mudhari'u iza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyah wa hiya lam walan nahiyah wa in.
Fi'il mudhari dijazmkan apabila didahului oleh salah satu huruf atau kata jazm seperti berikut. Huruf lam yang memiliki makna tidak atau belum sama sekali. Lalu huruf la nahiyah yang memiliki makna larangan seperti kata janganlah. Dan yang terakhir adalah huruf in yang memiliki makna jika sebagai jawaban dari syarat dengan kata maka. Lam walan nahiyatu tadzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Huruf lam dan la nahiyah keduanya hanya boleh menjazmkan satu kata fi'il mudhari. Wal harful awwalu yanfi usulal fi'li fil madi, di mana huruf lam bermakna menafikan atau meniadakan terjadinya perbuatan pada waktu lampau. Wasani yanha an amalil fi'li, sedangkan huruf la nahiyah bermaksud sebagai perintah ataupun larangan dilakukannya suatu perbuatan. Intadzimu fi'laini, huruf in bisa menjazmkan dua kata fi'il mudhari sekaligus. Wa tufidu anna husulal fi'lil awwali syartun fi husulil fi'lis sani, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan fi'il yang pertama sebagai syarat terjadinya perbuatan fi'il yang kedua. Sebagai catatan tambahan, terdapat huruf-huruf lain yang dapat menjazmkan fi'il mudhari. Di antaranya seperti huruf lamma. Kata huruf lamma memiliki fungsi dan makna yang sama seperti lam, yaitu belum. Contoh, lamma yahdur Khalidun. Khalid belumlah hadir. Huruf yang selanjutnya adalah huruf lam amr atau huruf lam yang bersambung dengan fi'il mudhari itu sendiri dengan maksud memerintah dengan makna hendaklah. Seperti contoh lita'allam jayyidan, hendaklah belajar dengan rajin. Demikianlah materi pembahasan An-Nahwul Wadih jilid ke-1 bab 11 tentang jazmul fi'lil mudhari. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video kami sebelumnya yang ada di daftar playlist video An-Nahwul Wadih pada channel ini. Kami mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.